Judul, Kematian Misterius Preman Kampung. Di sebuah kampung kecil yang sepi, ada seorang preman bernama Jaka. Dia terkenal kejam, suka memalak orang, dan nggak segan-segan membuat keributan. Warga kampung sering merasa resah, tapi nggak ada yang berani melawan. Jaka selalu merasa dirinya nggak terkalahkan. Suatu malam, Jaka nongkrong di pos ronda sendirian. Angin malam dingin, tapi Jaka cuek aja sambil ngisep rokok. Tiba-tiba, dia dengar suara langkah pelan dari arah jalan kampung. Siapa tuh malam-malam begini? Gumamnya sambil melotot ke arah gelap. Namun, nggak ada apa-apa di sana, cuma kegelapan. Beberapa menit berlalu, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, tapi tetap nggak ada siapa-siapa. Jaka mulai ngerasa ada yang nggak beres, tapi gengsi buat takut. Paling cuma anak kecil main-main, pikirnya. Nggak lama, terdengar suara pelan kayak orang berbisik, "Jaka, waktumu sudah tiba." Suara itu menggetarkan malam. Jaka langsung berdiri, matanya mencari-cari siapa yang ngomong. Tapi kampung itu benar-benar sunyi, bahkan anjing pun nggak ada yang menggonggong. Keringat dingin mulai mengucur dari dahinya. Dia berusaha menenangkan diri, tapi tiba-tiba udara di sekitarnya berubah dingin seperti masuk ke dalam lemari es. Suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini di telinganya. "Jaka, kau tak bisa lari." Jaka mundur perlahan, mau kabur, tapi tubuhnya kaku. Kakinya seperti tertahan sesuatu, dan matanya tiba-tiba menangkap sosok bayangan hitam besar berdiri di ujung jalan. Sosok itu nggak punya wajah, cuma sebuah bayangan gelap yang semakin mendekat. Jaka mencoba berteriak, tapi suaranya nggak keluar. Sosok itu mendekat semakin cepat, dan dalam sekejap, dunia Jaka berubah hitam. Keesokan paginya, warga kampung geger. Jaka ditemukan tergeletak di depan pos ronda, matanya melotot lebar, mulutnya terbuka seperti habis berteriak. Nggak ada tanda-tanda perlawanan atau bekas luka, tapi wajahnya penuh ketakutan. Sejak saat itu, preman-preman di kampung itu nggak ada yang berani bikin onar lagi. Mereka tahu apapun yang menimpa Jaka, itu adalah peringatan untuk mereka semua. Dan malam-malam berikutnya, warga sering mendengar suara langkah pelan dan bisikan samar di sekitar pos ronda. Beberapa hari setelah kematian Jaka, suasana di kampung semakin mencekam. Warga yang biasanya masih nongkrong di pos ronda buat ngobrol santai jadi nggak ada yang berani lagi. Semua orang memilih masuk rumah sebelum maghrib, takut mengalami hal yang sama dengan Jaka. Namun, cerita nggak berhenti di situ. Ada beberapa warga yang bersumpah melihat sosok bayangan hitam besar itu mondar-mandir di kampung malam hari, terutama di sekitar pos ronda. "Mungkin itu arwah Jaka yang gentayangan," bisik seorang warga. Satu malam, Andi, teman dekat Jaka yang juga preman kampung, merasa nggak percaya dengan cerita-cerita warga. Dia merasa ada yang aneh dengan kematian Jaka, tapi dia nggak percaya dengan hal-hal mistis. Paling Jaka mati karena serangan jantung," katanya enteng sambil menyalakan motor. Andi nekat nongkrong di pos ronda sendirian malam itu, seakan-akan menantang ketakutan yang dirasakan warga. "Masa iya sih gua bakal ketemu hantu? Jaka aja nggak mungkin gentayangan," pikir Andi. Dia nyalain rokok dan bersandar di bangku, menikmati sepi. Namun sekitar tengah malam ketika Andi hampir tertidur, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun kering berterbangan, meski nggak ada pohon besar di dekat situ. Suara bisikan samar mulai terdengar, persis seperti yang diceritakan warga. "Andi." Suara itu memanggil namanya, pelan tapi jelas. Andi yang tadinya santai langsung melek, tubuhnya menegang. Dia menoleh ke sekitar, tapi nggak ada siapa-siapa. "Andi, waktumu hampir tiba." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan jelas. Andi berdiri dan mencoba melihat sekeliling, tapi yang dia lihat hanya kegelapan. Jantungnya berdegup kencang, tapi gengsinya sebagai preman bikin dia tetap di tempat. Tiba-tiba di ujung jalan kampung, bayangan hitam besar muncul lagi. Sama seperti yang dilihat oleh Jaka sebelum kematiannya. Bayangan itu mendekat, pelan tapi pasti, semakin besar, semakin menakutkan. Andi mulai merasa nggak bisa bergerak, tubuhnya gemetar. Dia ingin kabur, tapi seperti Jaka, kakinya terasa berat. Sosok itu semakin dekat dan Andi mulai merasakan udara dingin menusuk tulangnya. "Jaka, lo ini kan?" Andi mencoba bicara, suaranya gemetar. Gue nggak ikut-ikut Jack." Tapi sosok itu nggak berhenti mendekat, semakin jelas, semakin besar. Saat bayangan itu hanya beberapa langkah darinya, Andi akhirnya menyerah. Dia berteriak sekuat tenaga, tapi suara teriakannya nggak keluar. Dalam sekejap, segalanya berubah gelap. Pagi harinya, Andi ditemukan warga dengan kondisi yang sama seperti Jaka. Wajah melotot, mulut terbuka lebar, dan tubuhnya dingin seperti es. Nggak ada tanda-tanda perlawanan, hanya ekspresi ketakutan yang mendalam.
Kematian Andi membuat semua preman kampung lainnya sadar ada sesuatu yang mengintai mereka. Mereka percaya bahwa Jaka nggak mati begitu saja, tapi ada kutukan yang mulai menyebar. Sejak itu, kampung menjadi lebih tenang. Nggak ada lagi yang berani bikin keributan. Dan malam-malam di kampung itu terus diisi dengan cerita-cerita misterius. Warga masih sering mendengar suara langkah pelan dan bisikan di angin malam. Bayangan hitam itu masih terlihat, seolah mencari mangsa berikutnya. Preman-preman lain mulai was-was, mereka tahu mungkin giliran mereka yang akan datang.